Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melidana Putri dengan NIM 2230403065. Saya dari lokal Aksyabe. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu pasar modal syariah dan yang kedua yaitu korporat. Baiklah, mari kita jelaskan dahulu apa itu pasar modal syariah. Pasar modal, pengertiannya yaitu pasar modal yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Instrumen investasi pada pasar modal syariah mencangkup saham memenuhi kriteria syariah dan obligasi atau medium term note syariah. Adapun jenis usaha tidak sesuai syariah yaitu mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 20 larangan pada yang pertama, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman haram. Yang keempat, yaitu usaha yang memproduksi dan mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Adapun saham sesuai syariah yaitu pertama, pasar saham dalam syariah adalah campuran dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, tidak ada hak istimewa pada pendapatan, tidak mengakui preference stock. Yang ketiga yaitu jenis usaha emiten tidak bertentangan dengan syariah. Yang keempat, emiten berada dalam kondisi yang layak menurut syariah. Yang kelima, melewati proses investasi yang produk termasuk diadakannya screening dan purifikasi atas pendapatannya. Selanjutnya yaitu kondisi emiten yang layak menurut syariah. Yang pertama, hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat zolim. Yang kedua, produk atau jasa yang dihasilkan tidak haram. Yang ketiga, memberikan informasi yang transparan serta tepat waktu sehingga menghindari kondisi gharar. Yang keempat, resiko usaha yang wajar dan memenuhi ketentuan, misalnya rasio hutang atau kewajiban terhadap modal. Dan selanjutnya rasio piutang terhadap pendapatan. Yang kelima, manajemen yang islami tidak spekulatif dan menghormati HAM dan menjaga lingkungan hidup. Selanjutnya, jenis transaksi yang dilarang. Dilarang melakukan transaksi riba, margin trading, maisir, dan tindakan spekulatif yang di dalamnya mengandung unsur gharar. Tindakan spekulatif antara lain yaitu ba'i nasi adalah melakukan penawaran palsu. Yang kedua, ba'i al-maqdum yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki. Yang ketiga, insider trading yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Yang keempat, berinvestasi pada perusahaan dengan tingkat utang yang dominan dari modal. Selanjutnya yaitu proses investasi saham sesuai syariah. Yang pertama yaitu syariah screening, yaitu screening syariah. Proses ini melibatkan pemeriksaan apakah perusahaan atau investasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, ada analisis keuangan atau disebut dengan company conduct financial analysis, yaitu analisis keuangan terhadap perusahaan, termasuk penilaian LTCO, penilaian jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, adanya penilaian atau disebut dengan valuation, yaitu mengevaluasi dan menentukan nilai wajar dari investasi. Yang keempat yaitu pemilihan saham atau disebut dengan stock selection, yaitu memilih saham-saham yang akan diinvestasikan berdasarkan proses seleksi sebelumnya. Yang kelima yaitu pemantauan, yaitu memantau perkembangan investasi termasuk menetapkan tonggak-tonggak penting, mengidentifikasi faktor utama, menyucikan laba, dan melakukan revisi harga.
Selanjutnya, screening saham dan indeks saham syariah. Screening saham bertujuan untuk memilih saham-saham yang memenuhi kriteria untuk berinvestasi sesuai prinsip syariah. Yang kedua, screening dilakukan melalui dua tahapan, yaitu Core Business Activity Screening, 2. Financial Ratio Screening. Selanjutnya, sebagai pedoman dalam memilih saham sesuai syariah, investor dapat memilih saham-saham yang termasuk dalam indeks saham syariah. Selanjutnya, indeks saham syariah juga bertujuan sebagai indikator kinerja saham-saham sesuai syariah. Selain menggunakan indeks, investor juga dapat menggunakan daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal. Selanjutnya yaitu daftar efek syariah. Bapepamdan LK menerbitkan peraturan dalam bentuk keputusan Ketua Bapepamdan LK nomor Kep 314 BL 2007 yang dikeluarkan Jumat 31 Agustus 2007 terkait dengan kriteria dalam menyusun daftar efek syariah. Kriteria syariah tersebut mengacu kepada ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Daftar efek yang dapat dimuat dalam DES adalah surat berharga syariah negara, saham sesuai kriteria syariah, obligasi syariah, efek beragen aset syariah, efek asing yang sesuai syariah. Selanjutnya, DES diperbarui tiap 6 bulan sekali. Selanjutnya itu purifikasi saham. Fatwa nomor 20 pasal 11 ayat 2, hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal. Selanjutnya, hasil dari purifikasi digunakan sebagai dana sosial untuk kemaslahatan umat, tidak boleh dikonsumsi. Purifikasi dapat terjadi karena adanya pendapatan bunga dari rekening emiten di bank konvensional dan pendapatan-pendapatan lain yang tidak sesuai prinsip syariah. Tidak boleh lebih dari 10% total pendapatan. Pendapatan dividen pada perusahaan yang merupakan perusahaan yang mixed, yaitu seperti perusahaan konglomerasi. Selanjutnya kita akan membahas yaitu aksi korporasi, corporate action. Definisi dan tujuan. Corporate action adalah tindakan yang dilakukan suatu perusahaan, dalam hal ini adalah perusahaan publik atau emiten yang dapat berpengaruh terhadap jumlah saham maupun harga saham suatu perusahaan. Tujuan dari corporate action yaitu memperkuat struktur permodalan, menambah likuiditas perdagangan saham, meningkatkan harga saham, memberikan retur kepada investor, dan mengurangi kepemilikan saham publik. Jenis-jenisnya yaitu hak memesan efek terlebih dahulu, right issue, waran, dividen, saham bonus, pemecahan saham, penggabungan saham, dan pembelian kembali saham. Dan akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu right issue, merupakan hak untuk membeli saham baru yang diterbitkan emiten sehubungan perlunya penambahan modal perusahaan, namun terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lama. Penambahan saham baru mengakibatkan teridulisinya pemegang saham lama. Dilusi artinya berkurangnya porsi kepemilikan akibat bertambahnya jumlah saham beredar. Selanjutnya waran yaitu merupakan hak untuk membeli saham baru yang diterbitkan emiten sehubungan adanya penerbitan efek saham atau obligasi oleh emiten yang ditawarkan kepada investor baru. Waran diberikan sebagai bonus untuk menarik investor membeli efek yang diterbitkan emiten. Selanjutnya, dividen merupakan pembagian sisa laba perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham atas persetujuan RUPS. Bentuk dividen yang pertama, dividen tunai. Dividen dibagikan dalam bentuk cash. Dividen dibagikan dalam bentuk saham perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu saham bonus. Pada dasarnya bagi investor saham, bonus sama dengan dividen saham. Perbedaannya, jika dividen saham berasal dari laba perusahaan, saham bonus berasal dari kapitalisasi agio saham, atau dapat pula dari selisih kembali penilaian aktiva tetap. Saham bonus dan dividen saham dibagikan secara gratis.
Selanjutnya yaitu stock split, yaitu pemecahan nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil. Biasanya dilakukan oleh emiten karena harga sahamnya sudah terlalu mahal sehingga tidak menarik lagi bagi investor. Kemudian ada reversi stock, merupakan kebalikan dari stock split, yaitu penggabungan nominal saham lama menjadi nominal yang lebih besar sehingga menurunkan jumlah lembar saham beredar. Tujuan dari reverse stock adalah untuk meningkatkan harga saham di pasar agar image perusahaan meningkat. Selanjutnya yaitu adanya buyback. Bisa teman-teman lihat terdapat rumus untuk mencarinya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.